Lagi tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih, sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, bisa kita nyanyikan refnya saja lagu penyertaanmu tadi. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. Amin, amin, amin. Anugerahmu, Haleluya, haleluya. anugerahmu, Amin, amin, amin. kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak buat lawatanmu pagi hari ini. Kami menikmati, kami mengalami pribadi lepas pribadi perjumpaan saat kami menyembah Tuhan, saat kami memuji, mengagung-agungkan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami mengalami, kami menikmati. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Engkau berfirman kepada umat yang Kau kasihi di pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah kepada umat pilihan-Mu. Urapi hamba-Mu sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan menyertai. Dan mampukan kami menangkap pesan demi pesan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Silakan duduk. Salam. Nah, tema hari ini semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Saudara kasih, minggu kedua bulan yang lalu saya melayani di salah satu gereja. Sebelum saya khotbah, lagunya dinyanyikan lagu ini. Dilawat Tuhan luar biasa. Saya sampai sebelum naik ke atas, bahkan sampai di atas mimbar, terus dilawat oleh Tuhan. Semua karena anugerah dari Tuhan. Semua karena dari anugerah dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, saudara kasih, mari kita belajar tentang anugerah Tuhan hari ini. Mari kita baca di kitab Galatia. Tapi sebelum kita baca kitab Galatia ini, saya mau kasih tahu dulu kepada saudara latar belakang daripada kitab Galatia ini. Latar belakangnya begini. Saya kasih bahwa jemaat di Galatia itu ada nabi-nabi, ada utusan-utusan yang gak jelas datang yang mengasih tahu kepada mereka untuk bisa selamat, untuk bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Maka perlu ada macam-macam peraturan yang harus diikuti. Harus disunat. Kalau makan harus cuci tangan. Begitu banyaknya peraturan-peraturan yang dibikin oleh utusan-utusan ini kepada jemaat di Galatia. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menulis ini, kitab Galatia ini. Rasul Paulus menulis kitab Galatia ini bahwa itu tidak benar. Yang benar adalah ini. Nah, makanya coba mari kita baca kitab Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia,
melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saya ulangi. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Stop dulu di Galatia ayat 1 ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara, pada saat saya baca dari Paulus. Saudara tahu siapa itu Paulus? Itu Paulus yang kasih adalah orang yang melempari gereja, yang membakar Alkitab, yang membinasakan jemaat, yang menghujat Kristus. Itu Paulus. Sebelumnya namanya Saulus. Orang kayak gini, Paulus seperti ini. Jadi kalau saudara tahu asal-usulnya Paulus, saudara, semua kita hari ini, saudara pasti mendapat pengharapan yang baru. Saudara pasti mendapat pengharapan yang baru. Jadi jangan sampai ada di tengah-tengah kita mengatakan aku kurang suci, aku kurang bersih, aku kurang berdoa, aku kurang berpuasa. Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa aku tidak ditolong? Kalau saudara lihat Paulus, jahatnya seperti itu. Orang yang seperti itu aja, itu bisa ditolong oleh Tuhan. Orang seperti itu aja bisa diampuni oleh Tuhan. Orang sejahatnya Paulus saja, itu bisa disucikan oleh Tuhan. Jadi jangan ada di tengah-tengah kita, di antara kita, kalau saudara berdoa sudah lama, udah berpuasa, belum dijawab. Ini karena aku berdosa. Karena bapakku, ayahku dulu begini, karena suamiku begini, karena begini. Saya kasih, ini Paulus yang nakalnya luar biasa, yang brengseknya luar biasa, yang menghujat Tuhan, yang membakar gereja, membakar Alkitab, melempari umat-umat Tuhan saja. Itu bisa disucikan oleh Tuhan. Bisa diampuni oleh Tuhan. Saya kira enggak ada di tengah-tengah kita sebrengsek, serusak Paulus pada saat dia masih belum dijamah oleh Tuhan. So kasih, ini saya mau sampaikan kepada kita karena seringkali kita berpikir, wah karena aku berdosa, orang tua aku dulu begini, aku juga begini, maka anakku begini, maka aku begini, aku begini. Dengarkan baik-baik. Saudara, kalau dengar Paulus hari ini, orang yang menganiaya jemaat Tuhan, orang yang membakar Alkitab, orang yang melempari umat Tuhan, orang melempari gereja, menghujat Tuhan. Bahkan tahu saudara kasih, pada saat di Damsyik, Tuhan katakan, Yesus berjumpa dengan Yesus. Yesus katakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yesus katakan bukan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya umatku? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya, mau membinasakan jemaat? Tidak, saudara kasih. Bahkan Yesus katakan, kenapa engkau menganiaya aku? Betapa rusaknya ini orang. Betapa Paulus ini rusaknya begitu luar biasa. Tapi tahu saudara, begitu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, dia berubah total. Ini yang menginspirasi saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara. Selama sebulan ini, kami Mesbah Keluarga, kita selalu nyanyikan lagu ini. Kita selalu dilawat oleh Tuhan. Kita nyanyi, ini tadi waktu begitu dinyanyikan saya juga dilawat Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, kenapa kok seperti ini? Nah, itu bukan dia saja. Coba lihat siapa? Musa. Emangnya dia orang benar? Tahu saudara, Musa itu pernah membunuh orang. Pernah membunuh orang, tangannya berlumuran darah.
Tapi kenapa kok dia dipanggil Tuhan? Kenapa dia dipakai oleh Tuhan? Kenapa dia dipakai Tuhan yang luar biasa? Siapa lagi? Daud. Bini orang aja diembat, coba. Bini orang dikerjain. Bukan hanya bini orang dikerjain, suaminya pun dibunuh. Coba. Ini semua karena anugerah dari Tuhan. Ini karena anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena anugerah dari Tuhan, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu karena anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, saya kasih. Mari, kalau ada di antara kita, saya pun sering muncul di benak saya. Kenapa begini, kenapa begini. Tapi Tuhan ingatkan, engkau belum seperti Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus saja diampuni, engkau pasti diampuni. Rasul Paulus dipakai, engkau pun akan dipakai oleh Tuhan. Sama dengan kita semua di sini yang datang pagi hari ini. Sebesar apapun dosamu, tidak sebesar dosa yang dibikin oleh oleh Paulus ini. Kalau Paulus, kalau Musa, kalau Daud dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, engkau juga diampuni oleh Tuhan. Saya diampuni oleh Tuhan, saya akan dipakai oleh Tuhan. Engkau, kita semua saya kasih. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara, bagaimana cara kerjanya, kasih karunia ini. Bagaimana cara kerjanya? Coba kita tampilkan tadi ayat yang pertama tadi. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Di sini ada dua. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yesus Kristus dan Allah Bapa. Kenapa kok dua di sini? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara dengarkan ini. Saudara dengarkan ini. Sehingga saudara tidak selalu merasa tertuduh, saudara merasa berdosa, saudara dengarkan baik-baik. Begitu saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu, begitu Yesus masuk di dalam hatimu, since then, sejak itu, Tuhan melihat Yesus yang ada di engkau. Bukan melihat semenjak saya dilawat oleh Tuhan, semenjak saya terima Yesus sebagai juru selamat, tahun 1967 yang lalu, di bulan Juni. Berapa? Udah 58 tahun yang lalu. Sejak itu, Tuhan gak melihat purba yang berdosa ini. Tapi Tuhan melihat siapa? Tuhan lihat Yesus yang ada di dalam hati saya. Jadi kalau saya berdoa, saya bekerja, apa saja, Tuhan tidak melihat purba itis. Tapi Tuhan lihat Yesus yang ada di dalam hati saya. Yesus ada di dalam hatimu. Yesus engkau sudah terima sebagai juru selamatmu. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita. Tuhan tidak melihat pribadi saya. Tapi Tuhan lihat yang Yesus ada di sini. Tuhan lihat Yesus. Allah Bapa lihat Yesus yang ada di hidupmu. Maka engkau akan menerima anugerah itu. Anugerah demi anugerah ke depan ini akan terjadi di tengah-tengah gereja kita. Anugerah demi anugerah. Nah, itu yang pertama saya kasih. Yang kedua, kita baca ayat 2 sampai ayat 6. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia, ini langsung ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara kasih. Di sini di ayat 3 langsung dikasih tahu kasih karunia. Kasih karunia.
menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia. Di dalam Alkitab disebut kasih karunia. Itu sama dengan anugerah. Kasih karunia itu anugerah. Anugerah. Kasih. Tahu saudara apa artinya kasih karunia? Tahu saudara apa artinya anugerah? Pemberian kasih. Saudara dengarkan ini. Pemberian kasih kepadamu dan kepadaku. Saudara tidak layak untuk menerimanya. Tapi diberikan. Itu anugerah. Anugerah. Kasih karunia. Diberikan kepada saudara. Pemberian kasih kepada saudara, kepada saya. Yang sebenarnya kita ini tidak layak menerimanya. Ini yang waktu dinyanyikan lagu ini saya nangis. Kenapa? Karena 67 tahun yang lalu saya tidak melakukan apa-apa. Di kebaktian rumah tangga di malam hari. Semua kita rebah. Semuanya. Kenapa? Karena Yesus datang. Yesus datang. Dan suaranya saya ingat sampai hari ini. Bertobatlah. Karena aku sudah tidak lama lagi akan datang. Kami semua tanpa dikomando, kita rebah semua. Tahu saudara, waktu saya rebah itu, saya rasanya dosa benar. Saya rasanya dosa saya banyak sekali di hadapan Tuhan. Saya rasanya enggak layak. Saya rasanya begitu najis, begitu kotor di hadapan Tuhan. Dan tahu saudara, sejak itu hati saya berkobar-kobar. Sejak hidup saya dirobahkan. Hati saya sukacita. Kenapa? Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setiap hari damai sejahtera itu menyertai saya. Setiap hari. Doa sarapan pagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Doa sebelum malam tidur dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus setiap hari bersaksi. Umur 16 tahun, pergi ke desa-desa, menginjil sama-sama, terus mengalami perjumpaan, mengalami sukacita, damai sejahtera luar biasa. Jadi kalau orang sudah terima anugerah, dia termotivasi untuk mengasihi Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, anugerah, kasih karunia, saudara nggak bisa beli. Itu pemberian Tuhan. Karena anugerah itu, jadi jangan dibalik. Jadi jangan dibalik, kita melakukan ini biar begini, enggak. Pemberian dari Tuhan itu, begitu kita terima kasih karunia, kita terima anugerah, maka kita termotivasi. Enggak kenal lelah untuk Tuhan. Terus nyembah Tuhan, bersaksi kepada Tuhan. Melihat orang-orang yang tidak berdaya terus tanpa berhenti, bergairah terus sampai umur sekarang udah jalan 75. Kenapa? Bukan karena saya, karena anugerah dari Tuhan. Karena anugerah dari Tuhan. Saudara bisa melayani hari ini karena anugerah dari Tuhan. Saudara punya anak karena anugerah dari Tuhan. Saya bisa berdiri di sini karena anugerah dari Tuhan. Para WL, singers, imam-imam musik bisa nyembah Tuhan itu karena anugerah dari Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Tahu saudara, waktu saya menyanyikan sebulan yang lalu ini pada saat sebelum khotbah di gereja itu, saya diingatkan Tuhan tentang begitu dinyanyikan terlihat kayak tadi Juni tahun 67 langsung terlihat pada saat nyembah Tuhan itu. Dan saya langsung terlihat satu, saya mau sampaikan kepada saudara. Tahu saudara, tahun 2022, tapi saya nggak usah sebutkan namanya ya. Ada pemerintahan baru. Ada pemerintahan baru. Maka semua direksi itu umumnya, direksi-direksi seluruh BUMN diganti. Dan saya tahun 2002 itu sudah 11 tahun jadi direktur. Pada undang-undang hanya 10 tahun. Enggak mungkin kepilih. Tapi tahu saudara, menterinya bilang, kalian jangan semua ganti. Harus ada satu orang yang tinggal. Padahal mereka ini enggak ada satu pun kita kenal. Karena menterinya bilang begitu, maka calon direktur utamanya, lihat kami yang ada, direksi yang ada. Dia pilih saya. Itu bukan karena saya hebat.
Itu karena anugerah dari Tuhan. Karena orang itu juga nggak kenal saya. Itu anugerah dari Tuhan. Saudara bayangin, undang-undang saja. Itu nggak membolehkan orang lebih daripada 2 kali masa jabatan. Ini sudah 11 tahun, dikasih lagi 5 tahun, sampai 16 tahun. Itu anugerah dari Tuhan. Jadi waktu saya nyanyi kami sebulan yang lalu itu muncul. Itu anugerah dari Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Saudara kasih, coba kita semua cek. Semua kita. Anugerah dari Tuhan. Saudara bisa terima Yesus itu bukan karena jerih payahmu. Bukan karena kehebatanmu. Bukan karena engkau sudah banyak menyumbang ini. Itu anugerah dari Tuhan. Itu pemberian dari Tuhan. Jadi kalau tadi Pak Stephen pagi, pemberian dari Tuhan itu, anugerah dari Tuhan itu jangan engkau sia-siakan. Mari. Jadi jangan dibalik, anugerah itu, kasih karunia itu saudara nggak bisa beli. Tapi begitu anugerah engkau dan saya terima, maka engkau dan saya akan bergairah. Enggak hitung-hitungan, bergairah habis-habisan untuk dia. Enggak capek-capeknya untuk dia. Katakan amin. Haleluya. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya anugerah. Ya. Nah sekarang kita ke Galatia 1 ayat 7 sampai 9. Yang sebenarnya bukan Injil. Kalau gitu ayat 6 dulu. Ayat 6 dulu ya. Nah, Paulus bilang, aku heran nih. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain. Dengarkan, Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Seperti di pembukaan tadi latar belakang ayat ini, bahwa jemaat di Galatia itu mendengar banyak kabar, mendengar banyak berita, ya seperti orang bisa terima keselamatan itu nggak cukup percaya saja kepada Yesus. Harus lagi ikuti adat-adat Yahudi. Harus cuci tangan sebelum makan. Begitu banyak peraturan, harus macam-macam. Ini Injil lain. Nah sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara. Yesusnya tetap sama. Dengarkan. Injil lain di sini adalah yang tidak tertulis. Belakangan ini, saudara dengarkan. Sekarang Injil lain masa sekarang ini, saudara dengarkan. Sekarang ini orang senang sama pendeta yang tumpang tangan, jelek. Dan itu dikejar-kejar orang. Dikejar-kejar orang. Itu dikejar-kejar orang. Nah kita ikutin caranya dia kayak apa. Nah dia begini, kita ikutin begini. Itu namanya Injil yang lain. Itu namanya Injil yang lain. Saudara, dan ada orang minta didoakan melalui Bapak, pendeta, doa Bapak lebih didengar oleh Tuhan. Itu Injil yang lain, dengarkan ini. Nama Yesus itu ajaib. Nama Yesus itu berkuasa. Jadi saudara sendiri bisa perkatakan. Jadi nggak usah sampai kalau lewat dia, maka doamu akan No. Saudara berdoa dalam nama Yesus. Dengarkan ini. Makanya jangan
ucapkan nama Yesus itu sembarangan. Nama Yesus itu berkuasa. Jadi kalau saudara menganggap nama Yesus itu biasa, maka saudara kan biasa. Padahal nama Yesus itu berkuasa. Enggak berubah. Enggak berubah, sungkas. Jadi jangan sampai, ya ini pembicara besok pendeta ini aku minta didoakan. Ya enggak salah sih, tapi kalau itu Injil yang lain. Dengarkan ini. Saudara di rumah, saudara setelah saudara berdoa dalam nama Yesus, nama itu berkuasa. Dengarkan baik-baik hari ini. Nama itu belum berubah. Nama itu Yesus itu dahsyat. Yesus itu berkuasa. Yesus itu heran. Dengarkan baik-baik ini. Kalau begitu saudara menutup doa saudara dengan iman. Dalam nama Yesus. Jadi, saudara bilang amin, jadi. Hati-hati dengan Injil yang lain. Ini yang harus saya sampaikan kepada saudara. Saudara dalam nama Yesus, amin. Itu dahsyat. Jadi enggak perlu nunggu titip doa lewat pendeta yang hebat. Saudara bisa. Saudara bisa. Haleluya. Sekarang yang terakhir, Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini kata-kata Paulus ini luar biasa. Jadi Paulus itu, ini bahasa langsung saya ini. Dia itu enggak urusan apa kata orang. Dia enggak perlu ada pujian dari orang lain. Yang penting dia menyembah Tuhan, yang penting dia layani Tuhan, dia penting kok. Bayangin Paulus ini membuat paling banyak kitab di Perjanjian Baru. Dia kemana-mana dia nggak pernah ingin pujian dari orang lain, enggak, sama sekali enggak. Dia enggak mau, dia hanya menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan seperti tadi saya sampaikan kepada saudara. Sejak saya waktu kenal Tuhan, Juni 1967, pada saat itu enggak nangis di mana-mana, enggak urusan. Di atas pesawat dilawat oleh Tuhan nangis, padahal di kiri kanan ada, enggak urusan. Ketemu sama orang lain dibilang orang penangis-nangis, enggak urusan. Dibilang orang tepuk tangan, karena di tempat kami dulu masih kuat sekali aliran yang lama. Jadi kalau kita tepuk tangan, nangis, jingkrak-jingkrak itu dianggap sesat. Enggak urusan saya kasih. Nah sekarang bagaimana dengan saudara? Ini termasuk saya nih. Saya tadi waktu nyanyi, mau saya begini ke bawah, takut saya dilihat Pak Asyong. Nanti Pak Asyong bilang, ini orang kok lebih benar. Nah dulu enggak, sungkas. Dulu enggak, di pesawat saya nangis. Saya berdoa, nangis. Kalau lagi sembah Tuhan, berlutut. Enggak mau lihat kiri kanan. Murni. Tulus. Enggak ada embel-embelnya. Dan enggak perlu butuh pujian dari orang lain. Masa sekarang ini banyak orang butuh penghargaan orang lain. Pujian orang lain. Paulus enggak. Jadi waktu saya baca ayat ini, waktu saya dalami lagi, oh iya ya, waktu saya dulu, tahun 67 dulu enggak pernah memperhatikan orang lain. Bangun gereja di Tanjung Enim itu, saudara lihat ke sana. Enggak pernah mau pujian orang lain.
Tuhan suruh Roh Kudus gerakkan ini, jalan. Roh Kudus gerakkan, jalan. Roh Kudus gerakkan, jalan. Bangun lagi ini, jalan. Bangun ini lagi, jalan. Enggak urusan pujian siapa-siapa. Murni. Nah, saudara yang kasih, kalau ini kita lakukan. Jadi kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian. Bukan apa-apa. Maka dan terus dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Hidup di dalam firman-Nya terus. Dengarkan. Maka kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia, demi kasih karunia akan dicurahkan kepada saudara dan saya. Dan saya diingatkan, sekarang kita lagi membangun gereja, itu anugerah dari Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Semakin saya diam, semakin anugerah Tuhan itu dahsyat. Saya semakin diam. Kalau saya banyak bicara malah enggak. Semakin saya diam. Itu anugerah dari Tuhan. Saya bilang, saya baca, ada orang digerakkan oleh Tuhan. Wow. Dan dengarkan, anugerah demi anugerah akan terjadi di gereja ini. Dengarkan nih. Saya mau kasih tahu bocoran satu kepada saudara. Saya belum lapar. Jam 5 sore, saya udah pernah khotbahkan di sini. Jam 5 sore, saya punya rumah di taman, di Puspita Loka. Jam 5 sore, saya berdoa. Tuhan itu kayaknya di depan saya. Kayaknya di depan saya ngomong sebentar, terus langsung pulang. Itu hari Jumat, hari Sabtu ada undangan pernikahan. Di ballroomnya di Tang City di hotel Novotel. Kami hadir jam 12 lewat jam berapa gitu, ada masuk WA dari seseorang bahwa apakah rumah di Puspita masih available. Saya bilang ya, masih available. Bisa nggak lihat jam 2? Saya bilang bisa. Kita cepat ke sana. Tahu saudara, ketemu sama orang Kanada, Caroline, namanya Caroline Weber. Dari Vancouver sama suaminya. Saya kasih langsung itu anugerah dari Tuhan. Itu kasih karunia dari Tuhan. Dan saya mau ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Ada satu rumah saya di Blok T3 akan selesai kontraknya tanggal 31 Juli. Kemarin sudah ada yang nanya, adakah rumah available? Saya bilang ada. Tapi tanggal 1 Agustus. Bisa kirimkan foto, saya kirim foto. 3 bulan lagi lebih. Anugerah demi anugerah dari Tuhan akan mengalir di gereja ini ke depan. Saudara akan lihat, gereja kita akan selesai. Selesai. Karena anugerah dari Tuhan. Isinya akan selesai karena anugerah dari Tuhan. Saudara dengarkan ini. Well, singers maju ke depan. Bisa salah satu nyanyikan lagu ini tadi, refnya saja. Haleluya. Anugerahmu semua karena anugerahmu. Amin, amin. Bukan karena kekuatanku. Amin, amin. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu
sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, Amin, amin, amin. anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin, amin, amin. Amin. Semua karena anugerah. Amin. Tuhan, amin. Bukan karena kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Anugerah-Mu, Amin, 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 amin. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Saudaraku yang kekasih, anugerah itu tidak bisa dibeli. Tapi itu pemberian kasih yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Itu pemberian kasih. Mungkin saat ini engkau bilang aku dosa aku begitu besar. Aku nipu orang banyak. Aku enggak hormat kepada orang tua. Aku licik. Aku nakal. Aku enggak bertanggung jawab. Atau suamiku enggak benar. Dengarkan baik-baik. Kalau Paulus disucikan, diampuni. Daud diampuni. Musa diampuni. Maka dosa sebesar apapun yang engkau alami, yang engkau lakukan, atau keluargamu, atau suamimu, siapapun, hari ini ada anugerah dari Tuhan. Ada anugerah, terima anugerah dari Tuhan. Terima anugerah dari Tuhan. Terima anugerah dari Tuhan. Saudara kasih tahu kepada Tuhan, aku berdosa. Aku berdosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu. Tapi aku enggak mau kayak begini terus, Tuhan. Aku mau berubah. Jamah aku, Tuhan. Biar aku bisa jadi saksi-Mu di penghujung hidup kami ini. Jamah aku, Tuhan, ubahkan hatiku, Tuhan. Aku enggak mau berdosa terus seperti begini. Mampukan aku, Tuhan. Aku butuh anugerah-Mu. Kalau Engkau menganugerahi keselamatan kepada Paulus, maka Engkau juga akan menganugerahi keselamatan, pertolongan kepadaku. Kasih tahu itu kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan anugerah-Mu. Amin, amin. Anugerah-Mu semua karena Amin, Tuhan, amin, amin. bukan karena Amin, kekuatan. haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Firman-Mu tidak diperpanjang. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus menjamah setiap kami, biar kami menangkap pewahyuan melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah dari Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua itu karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami semua, biar kami menangkap pewahyuan dari firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.